Salve dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Penakat, penyuluh agama Katolik. Perkenalkan, saya Aldi Sinulinga, penyuluh agama Katolik pada Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Pada channel ini, kita diajak untuk mengenal lebih dekat dunia penyuluh agama Katolik. Maka, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar Anda untuk mendukung channel ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas yakni tips dan trik lulus SKB penyuluh agama Katolik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi tentang SKB. Teman-teman, saya sengaja membuat judulnya lulus SKB penyuluh agama Katolik. Dan dalam materi ini, saya memulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu tes SKB? Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara, dikatakan bahwa materi SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN. Nanti lengkapnya teman-teman bisa download, bisa cari di Peraturan Men 4 RB nomor 6 tahun 2024. Namun dalam materi ini, bahwa kita ketahui bersama, jabatan penyuluh agama dikelola, disusun soalnya oleh pembina JF dan itu diintegrasikan dalam tes CAT BKN. Selanjutnya, dalam SKB penyuluh agama ada selain materi SKB di dalam CAT BKN ada juga tes-tes lain. Nah, kita baca dalam pasal 34 dikatakan selain materi SKB dan CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, materi SKB dapat berupa A. Psikotes, B. Tes potensi akademik, C. Tes kemampuan bahasa asing, D. Tes kesehatan jiwa, E. Tes kesehatan jasmani, F. Tes praktek kerja, G. Uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, H. Wawancara, dan atau I. Tes lain sesuai persyaratan jabatan. Sesuai dengan pengalaman saya pada tes SKB tahun 2024, kebetulan saya di formasi tahun 2024, SKB penyuluh agama pada Kementerian Agama, yang pertama itu ada dimasukkan tes kemampuan bahasa asing. Dalam hal ini pada saat saya tes itu yakni tes bahasa Inggris. Saya disuruh untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada juga tes wawancara. Dalam hal wawancara, salah satu pertanyaan yang saya ingat pada saat itu, karena di tahun 2024 masih ada penyuluh agama Katolik yang non ASN, maka kita ditanya, apakah punya pengalaman sebagai penyuluh agama? Nah, dari pengalaman itu akan berkembang menjadi pertanyaan berikutnya. Baru tes ketiga, yakni tes moderasi beragama. Tes moderasi beragama ini banyak kita akan dipertanyakan tentang bagaimana sikap kita dalam menilai moderasi beragama dan juga melaksanakan moderasi beragama di lingkungan kita. Nanti untuk tes moderasi beragama mungkin kita harus buat video yang baru karena moderasi beragama ini ada satu modul yang di sana dimuat bagaimana kita sebagai orang beragama untuk melaksanakan moderasi beragama di tengah masyarakat. Nanti mungkin kita sajikan dalam bentuk satu video khusus. Oke, selanjutnya teman-teman, dalam pertanyaan dan juga tes CAT SKB akan dimuat beberapa yang berhubungan dengan tugas jabatan kita sebagai penyuluh agama. Ya, kalau ini tetap di Peraturan Men 4 RB tersebut pada pasal 7 dikatakan begini, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional agama penyuluh agama dapat dinilai angka kreditnya mulai dari pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Dan sub-subnya ada kita mulai dari persiapan bimbingan atau penyuluhan,
pelayanan konseling atau informasi, penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan, penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan, pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan, dan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan. Kebetulan waktu saya tes tahun 2024, ada satu pertanyaan yang dimuat pada saat tes CAT SKB yang mempertanyakan tentang unsur kegiatan ini. Namun di pertanyaan itu dibuat kecuali. Jadi kita harus menghafal atau mengingat unsur-unsur kegiatan penyuluhan. Sehingga ketika ada pertanyaan yang muncul pada saat tes SKB untuk jabatan penyuluh agama, kita bisa melihat mana nih yang menjadi tugas atau unsur-unsur kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyuluh agama. Maka teman-teman yang mempersiapkan diri untuk tes SKB boleh diingat-ingat ini, karena ini ada hubungannya dengan hasil kerja nantinya dalam hasil kerja penyuluh agama. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas, fungsi, dan kedudukan penyuluh agama Katolik. File lengkap bisa Anda download, bisa cek di Google, dilihat dari keputusan Dirjen Bimas Katolik Kemenak RI nomor 183 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama Katolik. Nah, saya langsung masuk ke tugas, fungsi, dan kedudukan penyuluh agama Katolik. Tadi kita membahas penyuluh agama secara umum, dan ini kita masuk ke tugas, fungsi, dan kedudukan penyuluh agama secara spesifik. Ini khusus penyuluh agama Katolik. Kita lihat bagian A. Nomor 1 dikatakan tugas penyuluh agama Katolik ASN adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Katolik, Kementerian Agama, dan arah dasar pastoral gereja Katolik setempat. Teman-teman, ketika kita berbicara penyuluhan, ada kata depan sebelum penyuluhan itu, yakni bimbingan. Maka kata kunci pada saat tes itu harus kita ingat bahwa sebagai penyuluh agama ada kata bimbingan dan penyuluhan. Nah, maka teman-teman, kita masuk ke poin kedua. Dalam menjalankan tugas sebagai pegawai ASN, penyuluh agama Katolik berfungsi. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Pengalaman saya di tahun 2024, salah satu soal yang masuk dalam tes CAT SKB itu berkaitan dengan pelaksana kebijakan publik. Jadi menjadi pertanyaannya, seorang ASN atau penyuluh agama Katolik menjalankan tugas sebagai ASN, yakni A. sebagai pelaksana kebijakan publik, B. pelayan masyarakat, D. perekat dan pemersatu bangsa, begitu. Jadi kemungkinan akan ada muncul soal kita sebagai ASN atau sebagai penyuluh agama Katolik, kita memiliki tugas sebagai apa. Nah, maka kita harus ingat nih, sebagai ASN itu poin pertama itu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Selanjutnya, dalam menyelenggarakan tugas bimbingan atau penyuluh agama Katolik ASN menyelenggarakan ada 5 fungsi, teman-teman. Yang pertama, fungsi informatif, di mana seorang penyuluh agama Katolik menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian B, fungsi edukatif, penyuluh agama Katolik melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif pada masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ke-C, fungsi konsultatif, penyuluh agama Katolik menyediakan diri untuk turut
memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik itu secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. Bagian D, fungsi advokatif. Penyuluh agama Katolik memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat menggoyahkan keyakinan, mengganggu pelaksanaan ibadah, dan merusak akhlak dan tatanan moral masyarakat. Dan bagian E, fungsi administratif. Penyuluh agama Katolik memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas kita sebagai penyuluh agama Katolik, ini ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Men 4 RB tadi, bahwa kita akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan, yakni pesan-pesan yang baik, dan juga kita sebagai tempat untuk konsultasi khususnya dalam hal ajaran iman, dan juga kita membantu dalam hal administratif, yakni untuk merencanakan, melaporkan, dan juga mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan. Baik, selanjutnya, ini ada masuk ke tugas jabatan, unsur kegiatan, dan uraian kegiatan tugas jabatan dan hasil kerja. Saya memuat di bagian tugas dan jabatan. Tugas jabatan penyuluh agama Katolik ASN yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik, dan pembangunan. Kiranya poin tugas ini menjadi sesuatu hal yang harus kita ingat, karena kemungkinan besar tugas jabatan ini selalu akan dipertanyakan, baik dalam sesi wawancara dan juga pada saat tes CAT SKB. Dan selanjutnya unsur kegiatan penyuluh agama Katolik ASN sebagai berikut. Mulai dari persiapan, bimbingan, penyusunan rencana kerja, penyusunan materi, penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan, pelayanan konseling atau informasi, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan, pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan, pembuatan karya tulis, karya ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan, pengembangan kompetensi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama, kegiatan lain yang mendukung profesi penyuluh agama Katolik. Yang 14, pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas penyuluh agama Katolik. Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya di tahun 2024, pada saat wawancara, ini menjadi pertanyaan yang diajukan oleh penanya. Pada saat itu, memang saya tidak bisa menjawab secara full, tetapi gambaran besarnya dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pertama itu harus kita ingat bahwa harus ada persiapan. Baru ada rencana kerja, baru pasti ada materi yang mau disampaikan. Ada pedoman yang kita ikuti. Dan juga ketika ada terjadi masalah agama, kita sebagai pelayan konseling. Dan juga misalnya sekarang Kementerian Agama memiliki program untuk pembinaan terhadap keluarga-keluarga. Jadi kita sebagai orang yang memberikan konseling bimbingan kepada keluarga-keluarga. Dan juga misalnya mana tahu ada masalah keagamaan di wilayah kita, itu juga bisa menjadi sharing kita ketika penanya mempertanyakan persoalan yang terjadi, ada hubungannya dengan moderasi beragama, begitu. Sehingga teman-teman, tugas dan unsur kegiatan ini wajib menjadi pegangan kita dan juga harus kita hafal. Maka nanti untuk video selanjutnya kita akan lebih spesifik bagaimana materi pertanyaan yang berhubungan dengan ajaran agama Katolik pada saat tes SKB. Dan teman-teman, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Oke teman-teman, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap video ini bisa membantu kita semua
Dan terima kasih kalau Anda menyaksikan secara full. Saya sangat berterima kasih jika Anda menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon dukung saya. Jangan lupa untuk menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar konten-konten yang berkaitan dengan PNK, penyuluh agama Katolik, dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau topik yang akan dibahas, saya dengan senang hati akan membahasnya di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. In Veritate Lux.